Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya akan membahas tentang dana BOS dihentikan bagi sekolah murid kurang 60 berlaku pada tahun 2022 dan apa solusinya. Teman-teman, belakangan ini sudah menjadi bahan pembicaraan tentang rencana Kemdikbud untuk menghentikan dana BOS bagi sekolah yang muridnya kurang dari 60 orang. Dan ini akan berlaku pada tahun 2022. Tahun 2022 tidak lama lagi, teman-teman. Dan kita harus cari solusinya. Apa solusinya? Ketika itu nanti dihentikan oleh Kemdikbud. Terus apa solusinya? Saya mau coba melihat liputan 6 Jakarta. Ternyata betul bahwa Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi mengatakan bahwa pihaknya mulai menghentikan penyaluran dana bantuan operasional terhadap sekolah yang memiliki jumlah siswa kurang dari 60 pada 2020 mendatang. Ternyata betul, teman-teman. Kita lanjutkan lagi, apa alasannya oleh Kemdikbud? Pasalnya mengacu pada Permendikbud nomor 6 tahun 2021 tentang petunjuk teknis pengolahan dana BOS reguler. Penghentian ini bila mana suatu sekolah secara 3 tahun berturut-turut memiliki murid kurang dari 60 orang. Artinya bahwa ketika sekolah kita itu sudah 3 tahun mulai dari 2019, 2020, 2021, ternyata muridnya kurang dari 60, maka dana BOS-nya akan dihentikan oleh pusat. Pada tahun 2021, peraturan ini belum berdampak. Ya betul. Semua teman-teman kepala sekolah masih menerima dana BOS. Semua sekolah termasuk sekolah dengan jumlah peserta didik di bawah 60 masih menerima BOS. Karena aturan ini mulai sejak tahun 2019 dan semua daerah diberikan kesempatan 3 tahun untuk melakukan penataan. Ungkap pelaksana tugas Kepala Biro Kerjasama dan Humas Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Riset dan Teknologi Bapak Anang Ristanto dalam keterangan tulis dikutip pada hari Sabtu tanggal 4 bulan 9 2021. Ternyata teman-teman dari 2019 sudah memang dikeluarkan Permendikbud tentang sekolah yang kurang dari 60 siswanya. Supaya maksudnya bahwa pemerintah daerah segera meregrup sekolah-sekolah yang kurang dari 60. Itu maksudnya melakukan penataan. Berarti menata kembali sekolah-sekolah yang kurang siswanya dari 60. Kita akan lihat teman-teman bahwa tadi dibilang di Permendikbud nomor 6 tahun 2021 itu, di mana sebenarnya bahwa mengatakan bahwa itu akan dihentikan. Kita akan lihat bab 2, penerima dana BOS reguler, pasal 3 ayat 2, huruf D. Di sini dikatakan ayat 2, sekolah sebagaimana dimaksud pada ayat 1 harus memenuhi persyaratan sebagai berikut. Persyaratan ini teman-teman di huruf D, memiliki jumlah peserta didik paling sedikit 60 peserta didik selama 3 tahun terakhir. Artinya dimaksud di sini adalah bisa menerima dana BOS reguler apabila selama 3 tahun terakhir itu siswanya paling sedikit 60 peserta didik. Jika kurang dari 60, ini bermakna bahwa tidak diberikan lagi dana BOS oleh Kemdikbud. Mungkin akan ada jalur-jalur lain ataupun alternatif lain. Kita akan tunggu. Saya tawarkan di sini teman-teman solusinya
Apa solusinya ketika terjadi nanti seperti itu? Solusinya alternatif pertama. Nomor 1, kepala sekolah yang muridnya kurang dari 60 segera menyusun RKAS BOS untuk tahun 2022, rencana kerja dan anggaran sekolah untuk tahun 2022. Kepala sekolah koordinasi konsultasi dengan Kepala Dinas Pendidikan Daerah dan mengusulkan dana BOS tahun 2022 sesuai RKAS. Ya, maksudnya sesuai dengan poin 1 ini. Nomor 3, segera Kepala Dinas Pendidikan Daerah mendata sekolah yang muridnya kurang 60 dan menyusun rencana anggaran BOS tahun 2022 di APBD tahun anggaran 2022. Apa artinya ini? Nomor 3 ini, apabila Kemdikbud betul-betul nanti akan melakukan itu, maka dana untuk biaya operasional sekolah sudah ada tertata di APBD. Nomor 4, perlu kabupaten kota melakukan penggabungan atau regrouping sekolah yang muridnya kurang dari 60. Sekolah yang berdekatan ya. Nah, ini yang dimaksud oleh Kemdikbud, selama 3 tahun diberikan waktu kepada pemerintah daerah untuk menata kembali, meregrup sekolah yang berdekatan. Solusi alternatif kedua, segera Kepala Dinas Pendidikan Daerah membuat usulan ke Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi tentang pembiayaan BOS untuk sekolah yang muridnya kurang dari 60, yang berada pada kondisi wilayah kepadatan penduduk yang rendah dan secara geografis tidak dapat digabungkan, diregrup dengan sekolah lain. Ini teman-teman ada di Permendikbud nomor 6 pasal 3 ayat 4. Ini bisa diusulkan oleh Kepala Dinas kepada Menteri Pendidikan agar kementerian yang membiayainya. Tetapi tentu nanti penuh kajian ini di Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Pertanyaan, kalau ini diusulkan, kapan jadinya keputusan ada? Bisa lama. Nah, kalau lama, terus bagaimana sekolah kita? Biaya operasionalnya seperti apa? Apakah dibiarkan tidak ada biaya operasionalnya? Bisa macet proses pembelajaran. Maka kedua alternatif ini perlu dilakukan oleh pemerintah daerah, kabupaten maupun provinsi. Sampai jumpa di video berikutnya. Jangan lupa dukung terus dengan cara klik subscribe dan like di bawah video ini. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.